bahwa jangan lupa untuk mengiringi anak kita dengan doa. Ya. Jangan hanya sekedar menunggu hasilnya, kita juga harus bantu anak kita yang belajar di pondok ini dengan doa. Nasihat saya yang kedua, saya tujukan kepada Bapak Ibu semua. Nasihat saya pertama, karena menyekolahkan anak ke pesantren tujuan kita mendidik mereka dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan ini, maka yang pertama tugas kita ikhlas. Karena dia ibadah, diterima oleh Allah bila kita ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan berpengaruh kepada perjalanan belajar anak kita nanti di pesantren. Ikhlas, bukan hanya sekedar lepas tanggung jawab. Ya sudah, anak saya antarkan ke pondok, saya tinggal terima hasilnya. Bukan, kita harus keluarkan dari dalam hati sanubari kita bahwa kita serahkan anak kita ke pondok dengan tujuan bagaimana kita seakan-akan bekerja sama dengan pondok untuk mendidik anak kita. Kemudian ikhlas ini nanti yang akan membuat kita ketika setiap awal bulan dengan tanpa ada yang mengingatkan. Pasti keikhlasan itu yang mengingatkan bahwa kita harus tiba saatnya membayar SPP. Dan ketika kita transfer SPP-nya, ini saya juga wali santri ya, juga saya punya anak di pondok. Ketika kita transfer SPP anak kita, ada rasa bahagia. Ada rasa bahagia. Ini saya tidak bercerita, bukan cerita yang di luar yang saya rasakan. Saya merasakan sendiri ketika kita transfer SPP anak kita, kita berbahagia karena kita sedang beribadah. Dan tidak akan mungkin kalau kita mampu, tidak ada sesuatu yang darurat, tidak akan mungkin kita menunda-nundanya. Pasti ketika masuk tanggal 1, alarm keikhlasan itu yang mengingatkan kita untuk transfer SPP. Luar biasa. Ini hanya sekedar menceritakan apa yang dirasakan, tanpa ada yang mengingatkan. Kalau sudah tanggal 1 awal bulan, itu sudah ada seakan-akan keikhlasan itu yang membuat kita ingat untuk transfer, karena itu tanggung jawab kita. Itu yang akan berpengaruh kepada pendidikan anak kita di pondok. Yang kedua, nasihat saya Bapak Ibu kepada wali santri semua, bahwa jangan lupa untuk mengiringi anak kita dengan doa. Jangan hanya sekedar menunggu hasilnya, kita juga harus bantu anak kita yang belajar di pondok ini dengan doa. Pilih waktu-waktu yang mustajab, di sepertiga terakhir malam, di antara 2 azan, ketika kita sujud, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ajarkanlah anak saya ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah anak saya orang yang benar-benar berilmu dan mengamalkan ilmunya. Bermanfaat untuk agamamu, menjadi penopang agamamu. Siapapun kita. Karena tidak mesti kita orang yang latar belakangnya berpendidikan, lalu anak kita harus berpendidikan, harus berhasil juga, tidak. Ada orang-orang yang berhasil anaknya, tapi orang tuanya orang biasa. Tidak dikenal oleh siapa-siapa. Jadi panjatkan doa, iringi doa. Jangan putus-putus meminta kepada Allah agar anak kita diberi taufik. Karena paham agama ini taufik, bukan kecerdasan yang menentukan. Paham agama ini taufik dari Allah. Akhlak anak kita di pondok baik, taufik dari Allah. Maka yang penting bagaimana doa kita selalu dipanjatkan. Makanya Nabi mengatakan di antara doa yang mustajab adalah da'watul walidi liwaladi. Adalah doa orang tua kepada anaknya. Ini yang kedua. Yang pertama tadi ikhlas, yang kedua iringi dengan doa. Yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selalu seperti yang tadi disampaikan oleh perwakilan orang tua, selalu kerjasama dengan pondok dalam pendidikan anak kita. Alhamdulillah sekarang dengan sistem digital ini kita bisa memantau anak kita. Apa yang dilakukannya, apa yang segala aktivitas di pondok ini bisa kita pantau langsung. Pembayarannya, sakitnya, pemantauan hafalan Qur'annya. Nanti ketika kita lihat anak kita mungkin ada masalah, kita juga harus bekerja sama dengan pihak pondok untuk membicarakan ini anak kita gimana. Nah, akhirnya dimusyawarahkan dengan pihak pondok bagaimana mencari solusinya. Lepaskanlah dengan ikhlas, artinya tinggalkan. Percayakan ke pondok. Insya Allah anak bapak, ibu semua, anak ustaz-ustaz di sini sudah memiliki orang tua yang di pondok ini dan ustaz-ustaz mereka. Dan kita tahu, kita melihat bagaimana mereka memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak. Kita sudah tahu mereka juga anak-anak pondok yang dahulunya di pondok. Yang sekarang jadi guru itu pada umumnya dari mulai mudirnya sampai gurunya itu semuanya anak mantan santri, dan mereka tahu bagaimana sifat santri, apa yang dibutuhkan oleh santri. Kita tidak pilih orang yang tidak pernah nyantri. Sebagai orang yang didik anak kita ini, orang yang pernah nyantri dan pernah jadi guru di pondok dan pernah menjadi kakak asuh, pernah jadi pengabdian di pondok. Jadi insya Allah
Bapak Ibu semua memberikan, menyepaskan anak-anak ke mereka. Dan tadi saya sudah sampaikan. Jadi pasti akan terasa berat, tetapi ini memang tidak lama. 1, 2 hari, 3 hari, insya Allah akan hilang begitu saja. Dengan catatan kita orang tua juga harus siap. Ya. Siapkan melepaskan, apalagi yang pertama tadi. Anak pertama diantar ke pondok. Jadi ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Karena anak kita sekarang anak-anak yang melempem, anak-anak gadget. Kita harus kuatkan. Kita sebagai orang tua, jangan sampai merasa lemah, anak-anak kita pasti juga kuat. Ya, ini yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua sebagai wali santri.